satu lagi. Oh, yang satu lagi. Baik, Kak. Udah. Udah belum? Udah ya, Kak? Udah. Diingatkan lagi kepada teman-teman yang bisa on cam, diharapkan on cam ya teman-teman. Share-share-nya udah kelihatan belum? Iya, sudah, Kak. Di saya sudah. Di teman-teman gimana, teman-teman? Udah kelihatan belum? Sudah, Kak. Oke, kita akan bahas dari preposition berapa ini? Satu apa, nomor dari satu apa berapa? Kalau saya Tuh teman-teman ditanyain sama Kak Luffy-nya mau dari preposisi berapa pembuktiannya. Sebelum ke proposisi Kak, maksudnya pengenalan dulu gitu, biar apa sih? Ini saya pengen curhat dulu nih sebentar nih Bang. ya. Saya itu di Geo Euclid ini kayak nggak tahu harus ngapain nih, apa semenjak gara-gara pindah KRS, jadi kayak nggak terkoordinir gitu. Jadi saya kalau belajar juga aneh gitu rasanya, tanpa kayak gak punya arah gitu. Nah, yang harus saya lakuin di Geo Euclid ini awal-awal tuh harus ngapain gitu. Tadi kenapa masalah KRS? Iya kan saya sempat KR-nya diganti tuh. Eh, Oh, jadi kayak sistem belajarnya beda menurut saya, tapi nggak tahu menurut yang lain. Cuman kalau yang buat saya sendiri sih jadi aneh aja gitu. Jadi kehilangan arah, asik. Itu Mbak. Intinya sih sebelum and bisa masuk ke pembuktian itu kita harus tahu apa dulu gitu. Terus ya jalannya gimana gitu. oke, untuk geometri Euclid itu diawalin dari definisi. Sebenarnya bukan geometri Euclid aja. Nanti mungkin kayak di semester 4 kemarin tuh teori grup. Nah, berarti apapun itu, matematika itu pasti berawal dari definisi atau aksioma gitu ya. Definisi adalah ya kita mendefinisikan sesuatu gitu. Hasil definisi itu adalah kayak kesepakatan antara ya pokoknya ahli-ahli matematika gitulah. Ibaratnya kesepakatan yang sudah baku. Itulah definisi. Nah, berarti sebelum ke proposisi, di atas proposisi itu ada definisi. Ini kan makanya di buku kalian yang ini, maka definisi itu diletakkan pertama. Karena sebelum kita ngomongin, ibaratnya kalau kalian pembicaraan, kita harus punya topik pembicaraan, ya kan? Nah, topik pembicaraan itu harus didefinisikan apa. Nah, kalau kalian belum mendefinisikan topik pengobrolannya, berarti kan obrolannya ibaratnya tidak akan nyambung sih. Seperti itu. Jadi contoh definisi seperti itu. Nah, adapun definisi untuk dalam geometri yaitu pertama ini, a point is that of which there is no part. Artinya apa nih? Sebuah titik adalah yang tidak memiliki bagian. Nah, intinya gitulah. That is of which there is no part. Jadi sebuah titik itu adalah ya sebuah titik gitu. Ibaratnya titik itu yang nggak punya panjang, nggak punya lebar. Titik itu adalah titik. Nah, jadi titik itu ya nggak bisa didefinisikan secara lebih lanjut gitu ya. Gitu. Jadi titik adalah bagian yang tidak memiliki panjang lebar. Dan kedua, di sini a line is a length without breadth. Jadi sebuah garis adalah yang memiliki dan tidak memiliki
Bread apa nih? Coba. Bread. Coba buka kamus dulu. Ingat. Sambil menunggu Kak Luffy, diingatkan lagi kepada teman-teman yang belum absen, absen ya. Dan jikalau bisa diajakin lagi teman-temannya buat join. Terima kasih. Udah pada makan malam kan ya? Garis adalah batas suatu bidang yang bertemu gitu. Bread, tapi ini artinya kayak arti bread di sini kalau secara matematikanya itu garis adalah batas suatu bidang yang bertemu. Nah, kemudian the extremities of a line are a point. Sama. Kakak nggak share screen ya, Kak? Oh iya. Nah, jadi garis adalah tadi saya ulang batas suatu bidang yang bertemu. Kemudian the extremities of a line are point. Jadi perpotongan, nah perpotongan ekstrim itu sih berarti apa? Titik temu gitu, perpotongan dari garis adalah poin, ya kan? Jadi kalau misalkan ada sebuah garis, kemudian dia bertemu dan berpotong, nah itu titik apa perpotongan itu berupa titik seperti itu. Kemudian a straight line is anyone which lies evenly with point on itself. Garis lurus salah satu lies evenly with point on itself. Translate dulu ya. Ini udah dewasa.
Udah guru Halo. kayak itu banget. Iya, Kak. Kemudian tadi terjemahannya tadi apa tuh? Oke. Garis lurus. Ini saya buka lagi nih. Garis lurus kita belum. Garis lurus adalah yang terletak secara merata pada titik-titik pada dirinya sendiri. Maksudnya, berarti setiap ada garis lurus itu akan terletak kumpulan titik-titik. Contoh, jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang secara merata gitu. Nah, itu disebut dengan garis lurus. Yang kelima, a surface itu kan luas permukaan ya, permukaan that is which has length and breadth only. Jadi surface itu bidang kalau nggak salah, bidang adalah yang memiliki panjang and Kak, maaf, di grup ada yang ngirimkan bukunya tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi katanya biar enak gitu, Kak. Maaf, Kak, suara Kakak kecil. iya ya. Maaf tunggu bentar ya, ini laptop saya agak error bentar. Agak. Ya, Kak. Atau mau saya yang share screen-in, Kak? Ayo, boleh. Nah gitu. Boleh, Kak? Iya. Oh ya Kak, saran ini kan kalau misalnya definisi paling kita bisa baca. Cuman lebih ke kita tuh pengarahannya seperti apa untuk di GeoEuclid ini Kak. Mungkin seperti itu buat teman-teman. Atau gini kali ya, Ren. Mungkin maksudnya Reno cara pengaplikasiannya di GeoGebra bukan pembuktiannya gitu ya? Ya boleh, itu emang termasuk sih. Cuman kayak dari awal tuh kalau di apa ya? Jadi di GeoEuclid itu kita harus ngapain sih Kak? Terus implementasinya tuh di GeoGebra kayak gimana dari proposisi satu baru gitu. Tapi dari awal tuh kita harus ngapain
di Geo Euclid ini gitu. Itu Dosen aja. Tapi kalau dosen kalian, maaf nih, dosen kalian geometri Euclid siapa? apa? Dosen Geo Euclid siapa? Saya awalnya pas Samsul, cuman ganti Ya. KRS jadi Bu India. Begitu. Tapi ada sebagian yang sama Bu India dari awal. Oh, biasanya nih kan dosen saya waktu itu Bu Wasi nih. Kalau Bu Wasi itu geometri Euclidnya itu dia pembuktian teorema. Nah, kalau untuk definisi ya definisi kita kayak terima-terima aja gitu. Jadi emang definisi itu terima jadi gitu kalau definisi seperti itu. Kemudian kalau preposisi juga kayaknya sama. Ibaratnya preposisi itu sebenarnya pembuktian yang udah pas benar itu, yang udah benar. Nah, kalian biasanya kalau preposisi pembuktian yaitu tinggal ngikutin apa yang ada di preposisi itu. Makanya kalau ngeliat di buku yang bahasa Inggris itu, preposisi itu cuma nunjukin gimana menggambar misalnya segitiga sama sisi. Nah, itu di preposisi pertama itu yang saya udah baca. Nah, ibaratnya kalau preposisi tinggal kita ngikutin gitu untuk melukisnya kayak gitunya. Seperti itu. Nah, kalau teorema, nah itu baru nanti kalian harus ngebuktiin. Untuk membuktiinnya harus sesuai dengan definisi dan preposisi tersebut. Gitu. Maaf, suaranya tidak terdengar. Di mute. Ya, tadi saya ngomong benar nggak tadi? Yang pokoknya kalau definisi itu kayak harus terima aja. Kalau misalnya teorema itu kalian harus ngebuktiin berdasarkan definisi atau proposisi seperti itu. Berarti kalau misalnya yang di proposisi itu kan kadang kayak kita pertama-tama harus bikin 2 lingkaran dulu. Nah, itu emang udah jadi apa ya? Emang udah jadi apa sih istilahnya? Emang udah disuruh kayak begitu gitu istilahnya. Ya enggak, Bukan? Iya, jadi ibaratnya preposisi itu kayak apa ya? Kayak petunjuknya gitu. Ke petunjuknya supaya pernyataannya itu bernilai benar. Untuk pernyataan bernilai benar, kalian harus ngikutin cara itu. Gitu. Kan proposisi kan banyak ya sampai 48 kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti Iya. dari semua perbedaan itu tapi benar tetap apa ya istilahnya proposisi 1 tuh udah kayak gitu, terus yang 2 sama juga kayak gitu, nggak akan berubah-berubah kan maksudnya? Kalau untuk bunyinya ya enggak. Tapi mungkin kalau penempatannya gua gimana kayaknya tergantung buku sih. Kalau untuk penempatannya juga sih buku yang pokoknya yang kayak udah pasti banget gitu. Tapi kalau bunyinya cara ngelukisnya itu pasti sama. Kalau proporsi dari saat kok saya sih nggak begitu hafal juga urutannya gitu. Karena intinya bukan dihafal urutannya sih, yang penting bunyinya itu isi dari preposisi itu yang penting. Oh, jadi syaratnya kita bisa bisa istilahnya comfort sama si geometri Euclid ini, kita harus tahu nih kalau misalnya ternyata proposisi itu yang udah segitunya harus diikutin gitu. Dan itu kayak nggak akan berubah kecuali tadi penempatan posisi itunya kali ya. Iya.
Coba teman-teman yang lain nih, jangan saya doang nih. Fatimah, Vira, Devi, Anissa, coba tuh bertanya mumpung ada kakak-kakaknya kan. Iya teman-teman, mau sistemnya gimana nih kalau kayak gambaran kelas kemarin nih, kelas 2D ya kalau nggak salah. Nah mereka itu minta langsung ke kakak pematerinya pembuktian di GeoGebranya dari mulai preposisi 1 sampai preposisi 5 kalau nggak salah. Nah, gitu tuh Dev. Mau gak Dev? Nah kalau Gitu, Devi. teman-teman yang di kelas ini 2B ya rata-rata ya. Iya, 2B. Nah teman-teman di kelas 2B mau sistemnya kayak gimana nih? Kan udah tahu nih kita harus ngapain di Geo. Nah, sekarang tinggal mungkin ininya apa aplikasiannya di GeoGebra tuh. Teman-teman ada yang request gak mau proposisi berapa? Coba Ya langsung aja benar. digaskan. Kita bikin capek kakaknya nih. 4 sampai 10, Kak. Kalau Luffy 4 sampai 10 Kak. Sangat gacor sekali ya, Bun. 4 sampai 10. Ini kalau bisa biar saya langsung praktekin, ada yang translatein boleh nggak? Apakah Jadi ada yang kalau buku kan bukunya bahasa Inggris. ya Biar saya nggak buku translate gitu, lebih baik ada yang bantu saya untuk translatein. Nah, kemudian bacain dalam bahasa Indonesianya. Nah, nanti tinggal saya buat. ya bisa Jadi Kak. saya tinggal praktekin. Ntar kita bantuin kali ya Reno ya kakaknya ya Ren. Insya Allah. Saya tidak bisa, Kak. Yang jago-jago itu Vira, Devi. Ini Bisa. bukan pakai yang buku yang dikirim Reno itu bisa nggak Kak? Misalnya kayak preposisi 1 jika diberikan 1 garis lurus gitu Kak. Yang benar nggak Kak? Iya, boleh. Oh ya. Saya nanti Saya mau Boleh tuh misalnya gini aja Kak, sarankan pakai dua apa maksudnya tetap buka dua file kan, jadi yang satu itu kan bahasa asing ya. Cuman di situ ada kayak gambarnya tuh dari proposisi 1 sampai seterusnya. Kecuali ya, yang buku bahasa yang Indonesia itu dia apa namanya? Cuman kata-katanya doang. iya. Coba tapi urutannya sama nggak? Maksudnya satu misalnya bunyinya kayak begini. Nah, tapi di buku yang versi bahasa Indonesia bunyinya kayak gitu juga nggak? iya Nah, kayaknya Kak. Iya, takutnya. iya. Nah, kalau misalnya kayak gitu ya udah. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau bantuin kakaknya, mau nyebutkan atau saya? Teman-teman 2B-nya? Gimana Vira mau? Vira kayak senyum-senyum sendiri itu. Ya, Vira Mas mau. Vira Hera nih kali ya. Oh, saya sih, Kak. Reno aja, Kak. Reno, gimana Re? Oke deh, boleh. Oke, dibantu sama Reno ya Kak. Iya. Mungkin Bisa screen dulu. iya, udah bisa kan ya Kak? Oh udah. GeoGebra kan? Iya Kak. Tadi preposisi berapa teman-teman? 4 sampai 10 ya? Iya. Ini udah boleh saya sebutin. Gimana? Oh, belum ya? Ya, oke. Udah, santai. Oke. Coba bunyinya apa? Dari proposisi 4 ya. Jika dua buah segitiga, Jika 12 segitiga. Segitiga apa dulu nih? nih, jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian, Terus yang panjangnya sama dan sudut-sudut yang dibentuk
Teman-teman yang baru join boleh langsung diisi lagi ya link presensinya. Yang belum isi link presensi, terima kasih. Maaf sebelumnya mungkin kalau Luffy-nya lagi ada kendala sebentar ya teman-teman. Kalaupun nanti nggak kebahas 4-10-nya, setidaknya bisa terbahas sedikit ya teman-teman. Tadi apa? Jika segitiga. Sebentar Kak. Jika dua buah segitiga memiliki sudah Kak? Memiliki Dua sisi bersesuaian. Astagfirullahaladzim. Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian. ya. Yang panjangnya sama. Panjangnya sama. Dan sudut-sudut yang dibentuk oleh kedua sisi tersebut besarnya juga sama. Maka panjang sisi sudah Kak? Maka panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian dan besar sudut yang bersesuaian lainnya juga sama. Saya baca lagi ya. Ya, coba Jika dua buah segitiga memiliki dua sisi bersesuaian yang sama panjang, yang panjangnya sama, dan sudut-sudut yang terbentuk oleh dua sisi tersebut besarnya sama, maka panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian lainnya juga sama. Ya Kak, cukup. Benar kan ya teman-teman ya?
Maaf Kak Lucky, emang belum share screen ya Kak? Ya, belum. Oh ya. Tiga, kongruen. Contohnya gini, saya gambar ya. Kakak maaf, sumbu kartesiusnya bisa dihilangin aja nggak kak? Biar kakaknya juga leluasa gambarnya. Makasih kak. Maaf Kak, emang suaranya Kakak nggak ada atau di saya aja ya Kak? Iya, emang lagi ngomong. Oh ya.
Maksud saya sumbu X sama sumbu Y-nya juga, Kak. Atau emang sengaja mau kayak gitu? Nggak apa-apa sih. Terima kasih, Kak.
Tadi saya buat segitiga sama sisi aja yang gampang. Atau gimana? Atau jangan sama-sama sisi dah. Gini aja. Ini saya gambar segitiga sama kaki, di mana alasnya di sini adalah AB, panjangnya 4, kemudian yang sisi kakinya ini panjangnya 3. Kemudian saya gambar lagi segitiga sama kaki lagi. Panjang 4. Satu kali. Yang di sini. Oh, Kak, mau pakai akun saya aja, Kak? Ya. Gimana? Akun mana? Setnya? Akun GeoGebra-nya pakai akun kelas saya. Pakai akun saya gitu. Emang kenapa? Nggak kenapa-napa sih. Tapi kalau misalnya... Soalnya agak ribet juga. Soalnya ini kan harus panjang sisinya sama nih. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Ya, kan? Oke, nggak apa-apa, senyamannya Nah, jadi aja. ini kan kan tadi katanya ada 2 buah segitiga, di mana panjang sisinya yang bersesuaian ya. Maaf, Kak, suaranya nggak kedengeran. Dua buah segitiga kan memiliki 2 sisi yang bersesuaian yang panjangnya sama dan terbentuk oleh 2 sisi tersebut besarnya sama. Maka panjang sisi dan besar sudut yang bersesuaian lainnya juga sama. Jadi intinya nih menyatakan bahwa ada 2 buah segitiga di mana ada 2 sisi yang bersesuaian. Nah, itu nanti besar sudutnya itu sama. Nih, berarti kan tadi sisi AB ini kan alas. Sisi AB di sini pada segitiga ABC nih, anggapnya segitiga ABC yang pertama. Kemudian yang kedua DEF misalnya, DEF. Nah, maka tadi
sisi-sisi yang bersesuaian, maka kita sesuaiin alas dengan alas itu panjangnya sama. Tadi alasnya 4, ini juga 4. Maka nanti besar sudut kemudian dengan 4 juga 3. Maka nanti sudut yang ber ED EDF BC. Nah, tadi ini panjang AB yaitu 4. Nah, katanya sisi-sisi bersesuaian, maka alasnya itu kita bandingin walaupun nanti bentuknya sedikit yang satu agak mirip. Ya, nggak masalah, asalkan persesuaiannya. Nah, ini juga. Maka panjang ini 3, ini juga 3. EDF dibanding dengan sudut ini A, itu akan besar sama. Sehingga nanti besar sudut-sudut yang bersesuaian lainnya, maka besar sudut yang ini karena juga sama. Kenapa? Besar akan sama gitu. Ibaratnya kalau pakai teorinya nih, kalau pakai teorinya itu B pakai aturan sinus ya, AB per sinus beta akan sama dengan BC per sin BC di sini, maka di depan sudut BC ada sudut alfa, maka di sini sudut alfa. Terus besar sudut AB, BC, AC. AC akan banding sinus sudut gamma. Nah, ini akan sama gitu. Berarti kan panjang sisi di hadapan sudut itu akan sebanding dengan sudutnya. Berarti kalau ada segitiga siku-siku kan pasti kalau ini segitiga siku-siku maka sisi miring adalah panjang sisi yang paling panjang gitu ya. Panjang sisi yang paling panjang adalah sisi yang miring. Nah, pasti besar sudut yang di hadapan sisi miring ini pasti lebih besar dong. Ya kan ini kan 90. 90 itu pasti akan lebih besar dibandingkan sudut yang ini dan juga sudut yang ini. Seperti itu. Jadi kalau teori secara iniannya. Kak, maaf dipotong. Mungkin bisa langsung ke analisisnya aja kali ya, Kak. Terus kalau misalkan pakai akun GeoGebra-nya Reno, itu kan kita geometri pakainya GeoGebra. Nah, itu tuh ada grupnya gitu, Kak. Udah ada soalnya juga. Jadi, biar lebih gampang aja, biar kakak nggak gambar ulang. Oh ya udah. Boleh dah.
Ya, Reno silakan kirim ke kakaknya Reno. Oke. Oh, akunnya itu bayar apa gimana ya? Akun free apa? Free kok, Kak. Oh, Saya kirim ID passwordnya ya. enggak, kamu aja buka. Bisa nggak? Jadi kamu yang share screen. Enggak, saya yang nanggapin aja. Ini Reno yang mau share screen ya, Kak? Ya, ini Hah? Reno. Oh, mungkin Oh. maksudnya Reno gini kali, Kak. Kakak pakai GeoGebra-nya Reno untuk aplikasi menjelaskan, kayak maksudnya sebagai sarana penjelasannya gitu, Kak. Oh, Iya, bukan Ya, Reno. gitu. Saya kasih ID passwordnya sini. jadi saya buka di sini. Ya, jadi gini Kak, kan di kita tuh geometrinya pakai GeoGebra kan. Itu ada grupnya tuh di GeoGebra-nya itu. Nah, di GeoGebra itu udah ada soalnya juga. Jadi tinggal eksekusinya aja nih, tinggal gambarnya soalnya udah disediain, tinggal dilanjutin, terus sama tinggal dianalisis. Sebenarnya kendalanya kami tuh pas dianalisis Kak, kalau misalkan materi-materi yang sebelumnya udah pernah ditampilin gitu. Ya nggak Vira? Soalnya durasinya kan juga tinggal 14 menit lagi. Biar memanfaatkan waktu dengan baik aja. Ya, kendalanya gitu sih online. Kendala laptop dari saya juga. Oh, laptopnya Kakak sedang bermasalah ya, Kak? Jadi gimana ya, Kak? Apa Reno harus ngirimin ID-nya atau Lebih enggak? baik Reno-nya nyajin aja gitu. Share screen, nanti ya Oke, nanti kalau saya tinggal ngomong gitu ibaratnya. oke. Kan kalau Oke. misalnya dari Oke, saya juga langsung. bisa nyoret-nyoret kan dari sini. Iya, bisa. Nah gitu maksudnya. Ngelek soalnya. Gak apa-apa. Jadiin saya host aja sekarang. Host. Udah dianuin Kakak panitianya ya, Reno? Oke, sudah. Masya Allah. Lupa di unmute. Maksudnya. Mau mulai dari preposisi berapa? Oh, 5. Halo, Assalamualaikum. Berapa? Saya nggak kira-kira mau Ya berapa gitu? udah, Mau nggak 6. apa-apa dari 5. Oke. Nah ini kan enak nih. Untuk segitiga sama kaki, sudut alas sama dengan, dan jika sisi yang sama dihasilkan maka sudut di bawah alas akan sama dengan satu sama dengan. Nah ini kan soalnya nih diketahui segitiga ABC dengan AB sama dengan AC. Nah buktikan bahwa sudut dalam ABC B. Oke. Serta sudut luar FBC, sudut luarnya FBC, F-nya di mana? Oke.
Ini bisa gambar gak? Si Reno bisa gambar gak? Nggak bisa, bisa. Bisa gambar gak? Oke. Maaf, Kak Luffy lagi ngomong, Kak. Suaranya nggak kedengeran di saya. Enggak, kekesalan. Kan aku saya yang kok laptop keluar lagi error nih. Jadi untuk membuktinya, jadi itu kan diketahui ABC di mana AB sama dengan AC. Buktikan bahwa sudut dalam dari sudut ABC, berarti kalau sudut dalam ABC itu yang itu tuh, yang ini nih. Ya buset. Ori, lagi nggak pakai apa sih namanya? Mouse, jadi kayak gimana ya? Ini sudut dalam ABC itu yang ini. Coretan saya kelihatan kan? Kemudian sudut dalam ACB. ACB berarti ini. Nah, ini kan segitiga sama kaki kan ya. Berarti buktikan bahwa dua buah sudut itu besarnya sama. Gitu. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, sama nih kayak tadi nih. Misalkan ini sudutnya besarnya alfa, ini besarnya beta. Maka panjang katanya tadi panjang AB AB sama dengan AC. Saya gede-gede banget. AB akan banding dengan sin AB itu di depan sudut siapa? Beta kan? Maka banding sudut beta. Kemudian AC dibandingin sudut sin sudut alfa. Nah, karena AB banding AC itu sama, sehingga sin beta banding sin alfa itu 1:1.
Ya kan, ini ibaratnya ini AC-nya saya pindah ke bawah, kemudian sin betanya pindah ke atas. Ini jadi kayak gini. Ini pindah ke sini, terus yang AC pindah ke bawah. Nah kan AB banding AC kan besarnya sama, maka perbandingannya 1:1. Sehingga sin beta sama dengan sin alfa. Nah, karena sin itu kan, karena sin beta sama sin alfa, berarti alfa beta sama dengan alfa. Jadi sudutnya akan sama. Paham nggak? Ada yang mau tanyakan? Itu udah bagian analisisnya ya, Kak? Iya. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain dari preposisi 5? Dari pembuktian preposisi 5? Kalau analisis itu bisa pakai aturan sinus, Kak. Nggak perlu kita ngurutin kayak, kan kalau sama ibunya itu pakai aksiomanya, definisi itu digambar lagi, dicari tahu lagi gitu, Kak, lebih lanjut. Atau bisa cuma pakai atau Enggak sih, masalahnya tergantung sih. Nah, kan saya kan nggak tahu nih Bu Bu Windia tuh jelasnya seperti apa. Kalau saya waktu sama Bu Asi sih, ya analisisnya itu ya bisa sih pakai aturan trigonometri, pakai aturan kosinus, sinus, kayak gitu, boleh. Seperti itu, kan saya kan belum tahu nih. Jadi kayak gimana? Kalau Bu Windia kayak begitu, jelasinnya pakai aksioma gitu-gitu ya. iya, Kak. Makanya tadi saya agak bingung, ini kenapa tiba-tiba trigonometri. Berarti kalau emang bisa, ya nggak apa-apa sih, Kak. Jadi kalau misalkan sama ibu siapa tadi? Ya itu, yang sama ibu itu berarti nggak perlu ditindaklanjutin nih gambar segitiga soal pertama. Ya nggak perlu sih. Oh, oke, Kak. Makasih. Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau ditanyain? Kalau misalnya nggak ada, bisa lanjut ke preposisi 6 kali ya, Kak, terakhir. Oke. Ini mungkin mau di SS dulu sama teman-teman, boleh. Gimana Reno, bisa dilanjut? Boleh, mau ke iniin ke proposisi. 6 kali ya. Tapi waktunya nggak apa-apa Kak ini, luber. Nggak apa-apa, kita sampai 21.15 kali ya. Celing, 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 celing. Kemana ini? Oke. Kelebihan offset. Nah. Oke. Sumpah keris banget gambarnya. Nggak tahu gambar apa nih. Udah ini udah saya hapus Bang. Terus saya juga pengen apa nih, bikin pulpen gimana di kalau di laptop? Harus ini sih. Itu kemarin tuh, kamu bisa hapus kayak gitu ke share screen ya? Iya.
Gambar apa ini? Astagfirullahaladzim. Dimulai kembali aja, Ren. Itu belum dikumpulin kan ya? Belum. Nah, dimulai kembali aja. Oh iya, mau kembali. Oke, nggak apa-apa. Kita ikhlaskan. Maaf ya, Ren. Apa-apa, ya gue juga nggak tahu harus ngapain. Nah, jadi gimana nih? Jika sebuah segitiga memiliki dua sudut yang sama satu sama lain, maka sisi diketahui segitiga ABC dengan sudut ABC sama dengan sudut ACB. ABC. Pembuktiannya sama kayak tadi sih. Kalau secara analisisnya gitu, analisis yang trigonometri tadi. Berarti panjang sisi AB kan kita pengen bandingin AB sama dengan AC. Maka AB ini kan di sini. Ini saya belum ini nih. Tolong jadiin co-host dulu dong. Yang laptop. Mau dijadiin co-host, Kak? Iya. Kak itu Kak Ajeng. Boleh dijadiin kakaknya co-host. Udah ya, Kak. Udah, Kak Luffy? Iya. Ganti ya? Kok mengganti? Coba Reno share screen lagi dah. Sudah? Jadi kalau untuk buktiin yang apa AB sama dengan AC, kalau pakai trigonometri tadi sama, berarti AB dibandingkan dengan sin sudut beta, kemudian sama dengan AC dibandingin dengan sudut apa tuh, ini alfa apa gamma nih? Gamma. Ini pokoknya yang ini gamma nih, gamma ya. Oh iya, ya seperti itu, nanti akan sama. Bedanya memperjelas saja gitu. Kalau yang tadi kita membuktiin bahwa sudutnya itu sama, kalau yang ini buktiin bahwa kebalikannya gitu. Kalau apa ya, ibaratnya kalau pembuktian itu kan ada yang bolak-balik, ada yang searah doang. Kalau ini pembuktian yang bolak-balik, maka maksudnya bolak-balik gini, kalau misalkan ada sisi yang sama, maka sudutnya sama.
Terus kebalikannya, kalau bolak-balik, kalau dari diketahui dari sudut yang sama. Terus Kak, kan tadi di awal kita belajar definisi, terus proposisi, iya, aksioma dan segala macam. Kalau misalkan pakai aturan trigonometri, berarti itu nggak dipakai dong ya, itunya, Enggak. definisi dan kawan-kawannya itu. Iya, enggak, kan itu ibaratnya apa ya, menganalisis secara analitik gitu, bukan secara geometrinya. Kalau secara geometri berarti kita kayak gambar lingkaran nih, kayak gambar lingkaran. Ya, ibaratnya ini kayak kalau kalian buktiin bahwa AB sama dengan AC itu sama. Nah, itu kalian melukis sudut segitiga sama kaki. Itu ibaratnya yang apa ya, yang menunjukkan cara menggambar segitiga sama kaki untuk membuktinya, seperti itu kalau pengen secara geometrinya. Oke Kak, makasih Kak. Maaf kalau saya banyak nanya. Kan tadi kan gambar Reno tadi kan kayak gambar lingkaran gitu kan. Nah, berarti ya sama kayak gitu. Jadi gambarnya gunakan preposisi gimana supaya menggambar segitiga sama kaki. Langkah-langkahnya ikutin kayak gitu. Emang kalian geometri kayak gitu ya? Kalau saya sih pas awal-awal bukan kayak gini. Pas awal-awal tuh buktiinnya kayak apa ya, teoremanya itu yang dua buah sudut yang sehadap itu besarnya sama panjang, sama besar. Kemudian ngebuktiin bahwa kalau misalnya sudut dalam berseberangan itu besarnya sama, kayak gitu-gitu. Nggak ngebuktiin kayak begini sih. Kalau kayak gini ngebuktiinnya, ya untung saya udah masuk ke materi yang boleh secara analitiknya kayak gitu, pakai pakai apa? Pakai trigonometri gitu. Untungnya boleh. Jadi saya nggak diajarin preposisi gimana cara melukis kayak gitu-gitu, nggak. Saya cuma diajarin kalau misalnya aksiomanya itu tentang kalau dua buah sudut sehadap besarnya sama besar. Seperti itu. Jadi bisa aja sini kalau saya apa ya? Kalau pengen buktiin aksioma yang telah saya pelajarin gitu. Kalau misalnya ada gambar segitiga sama kaki, kita kan pengen buktiin bahwa AB sama dengan AC. Maka kita buat dua buah garis sejajar yang dengan BC melewati A. Seperti gini. Ini BC, kita buat garis yang sejajar dengan BC melewatin A. Yang melewatin. Bentar. Melewatin A. Anggap sejajar ya. Ini jadi BC adalah garis yang sejajar dengan BC sejajar dengan ini, misalkan nih garis apa nih ya, misalkan AP. Nah,
ketika ada dua buah garis yang saling sejajar, dipotong oleh garis, itu dipotong garis AB, ini AB, maka dua buah sudut yang sehadap itu sama besar. Berarti kita bisa buat nih bahwa AB, sudut yang B di sini, sudut gamma akan sama dengan sudut yang di sini. Seperti itu. Kemudian sudut yang di sini beta. Nah, ini akibatnya nanti sudut yang di sini akan, sudut beta di sini akan sama dengan sudut di sini. Dan nanti panjang AB akan sama dengan panjang AC gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin? Ya, teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyain dari penjelasannya Kak Luffy. Masih ada waktu 1 menit lagi untuk bertanya.
Yang kalian tahu, yang kalian udah pelajarin nih dari preposisi 1 sampai 10 itu yang kalian ingat itu apaan aja? Preposisi 1 kan menggambar segitiga sama sisi. Preposisi kedua tentang apa? Gimana teman-teman? Kenapa Kak tadi? Yang kita nih yang diajarin Bu India kan suruh gambar nih ya. Gambarnya itu yang telah kalian pelajarin tuh kayak gimana? Preposisinya itu apa ya? Kan kalau preposisi cuma nunjukin cara gambar doang nih. Nah, kalau untuk menggambar kayak gini kan kalau contohnya yang diajarin Bu Windia itu seperti apa? Apa kamu Gini sih Kak, misalnya kan di proposisi 1 itu kan membuktikan kayak membuat segitiga sama sisi gitu kan Kak. Iya. Nah, jadi langkah-langkah buat segitiga sama sisi tuh gimana? Kan karena pertama itu kan jika diberikan garis lurus dengan panjang terbatas. Jadi kan jadi Bu Indianya itu cuma ngasih nih garis lurus dengan titik A dan B. Nah, kita itu kan di proposisi 1 itu kan berbunyi jika diberikan garis lurus dengan panjang terbatas, maka dapat dibuat segitiga sama sisi. Nah, jadi kita harus buat segitiga sama sisi dari garis lurus yang dikasih di soal itu, Kak. Terus nanti habis itu kita kan buat gambarnya tuh, Kak. Jadi kan dari sisi garis A sama B, terus dibuat sebuah lingkaran, terus ada pertemuan tuh di titik C. Nah, terus dihubungin, itu kan kalau hubungin titik dengan titik, itu kan pakai postulat 1 gitu. Jadi gitu-gitu Kak. Jadi nanti di analisisnya itu dijelasin kayak pakai postulat keberapa gitu kan, dibuat lingkaran itu postulat ketiga gitu. Terus diukur deh tuh segitiganya itu sama sisi enggak gitu Kak. Paham ini nih postulatnya. Iya, kenapa Kak? Ya berarti kalian harus paham nih postulatnya dulu. Paham definisi dan postulatnya. Nah, kalau dari saya sih Kak, kadang tuh bingungnya kan saya suka kayak misalnya lihat di YouTube tuh ya Kak. Misalnya udah bikin gambarnya nih Kak. Nah, tapi kalau analisisnya itu kayak masih susah nyerap gitu loh, maksudnya kayak belum paham banget gitu karena di analisis itu kalau Bu Windia tuh kayak maunya bener-bener terbukti gitu, pokoknya sesuai dengan digambar gitu. Jadinya makanya agak susah gitu Kak. Kalau saya sih ya pribadi kayak susah mahaminnya, jadi kayak susahnya itu di situnya. Ya.
Iya juga sih. Saya juga belum pernah diajarin sama Bu India, saya juga belum pernah dari semester 1, saya belum pernah. Jadi kayak ibaratnya saya juga belum tahu nih cara ngajarnya Bu India itu seperti apa. Dan saya juga untuk perposisi kayak gini, cara melukisnya kayak gitu-gitu, itu saya geometri Euclid saya bukan kayak begitu. Geometri Euclid saya tuh waktu dulu tuh cuman yang bangun datar itu buktiin kayak sudut-sudut dalam berseberangan gitu-gitu, sudut yang seadap seperti itu. Nggak melukis, ada sih melukis, tapi melukis itu kayak udah ada, udah apa ya, udah ada petunjuknya nih, tinggal kita gambar aja ngelukis seperti itu. Nggak ngebuktiin bahwa kalau misalnya kayak tadi gitu, kayak kalian gitu, nggak seperti itu. Kalau saya sih nggak seperti itu, makanya ketika kalian suruh buktiin secara analitik, yang di pikiran saya itu ya analitik tuh kita pakai teorema-teorema gitu, pakai teorema secara analisis, bener analisis, bukan secara analisis buktinya tuh secara gambar seperti itu. Itu sih kayak saya juga agak bingung. Gak apa-apa kok, Kak. Mohon maaf nih. Nggak Makanya apa. tadi kan ketika buktikan secara analitik, nah berarti di pikiran saya tuh, soalnya kalau analitik itu saya bawa apa ya, waktu di geometri Euclid itu boleh gunain aturan, kalau sudut itu hanya boleh aturan sinus dan kosinus, itu harus dipakai. Nah makanya ketika tadi buktikan sudut itu sama besar, maka saya bawanya ke situ gitu, bawa ke trigonometri, nggak secara gambar. Gimana teman-teman? Masih ada yang mau ditanyain? Kalau kayak gitu berarti cuma satu sudut ya yang diketahui, atau kayak segitiga biasa nanti kita dicari satu gitu, atau gimana, Pak? Soalnya tuh kayak gimana bentuk soalnya? Bentuk soalnya, bentuk soalnya kayak gimana nih yang saya Iya, yang semester berapa, Kak? Maaf. semester 6. Oh, soalnya tadi di awal kayaknya belum kenalan. Oh iya. Semester 6. Ini nih saya apa ya? Kalau yang saya pelajarin itu, kalau misalnya ada dua buah garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut yang sehadap itu akan besar sama. Itu aksiomanya. Berarti kalau kalau gambar seperti ini, maka sudut yang saya tandain ini besarnya sama nih. Kemudian saya buktikan bahwa kalau misalnya sudut yang dalam berseberangan itu besarnya sama. Nah, berarti kita harus buktikan iniannya secara aksiomanya seperti itu. Terus juga diketahui misalnya sudut yang garis lurus besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, maka sudut yang di sini akan sama dengan sudut di sini. Ya udah, Kak. Makasih.
Mungkin ini mau dilanjutin atau mau ditutup aja, Kak? Terserah sih, ikut aja. Baik teman-teman, berhubung waktu udah memasuki pukul 21.25 atau setengah 10 kurang 5 menit, mungkin kita sudahi dulu ya kegiatan Penatika pada malam hari ini. Saya selaku moderator dan ketua pelaksana pada acara Penatika ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Luffy yang telah bersedia menjadi pemateri pada malam hari ini. Dan berterima kasih juga kepada teman-teman kelas 2B Geometri Euclid. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Kak Luffy bisa bermanfaat untuk kita semuanya, buat teman-teman dan buat saya juga terutama. Amin. Baiklah, teman-teman, saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum mengisi presensi dan kuesioner, diharapkan untuk segera mengisi presensi dan kuesioner ya teman-teman, supaya nantinya bisa ada penilaian lagi dan peningkatan terhadap kinerja dari Penatika itu sendiri. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diisi ya kuesionernya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Kak Luffy. Salam. Terima kasih saya. Mohon maaf ya. Iya. Mohon maaf ya. Maaf banget ya saya tidak bisa memaksimalkan kelasnya. Aduh, ya Allah. Ya, Makasih Kak mohon maaf juga. Luffy. Makasih Mohon Kak maaf Luffy. juga saya Makasih Kak. tidak bisa menjelaskan secara apa ya yang kelas kalian minta gitu. Buin sesuai dengan yang kalian pelajarin. Tapi dapat ilmu baru kok Kak. Bisa pakai. Iya, ternyata bisa pakai cara yang lain. Makasih, Kak. Maaf kalau saya agak ngegas. Aduh, saya emang kayak gini ngomongnya, Kak. Iya Kak, maafin ya Kak. Maafin kita. Oh iya, sebelum kita out, mau ada sesi dokumentasi dulu boleh? Boleh. Boleh Kak, boleh. On cam dulu yuk. Apa nih Ramadan? Mantap. Yuk teman-teman yang belum on cam sebentar. Is pecel lele Mas Andi. Oke. Mas Reno ya itu seharusnya. Yuk teman-teman. Oke, bentar ya, saya kasih dulu. Ada notif. 1, 2, 3. Lagi ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih Kak Luffy. Terima kasih juga teman-teman 2B. Terima kasih semuanya Kak. Iya, kembali kasih. Boleh live ya teman-teman. Ya, Terima Assalamualaikum. kasih Bang Haidar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Reno. Senyum-senyum aja Reno. Gimana omset minggu ini? Gimana, oi? Jadi enggak ya Omset udah minggu pada ini keluar gimana ya? Reno? Oh iya, saya izin keluar ya, Kak ya. Terima kasih. Oke Reno, Iya. yuk. Sehat selalu semuanya. Terima kasih Reno. Sehat selalu Oke. juga. Assalamualaikum. Salam. Kalau nggak denger Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fatan pasti lagi di jalan Fatan nih. tidur Dia. nih kayaknya. Enggak, di jalan dia pasti. Gak jadi ya, Jong. Apa Bunik? Yang tadi. Iya. Kenapa Jeng? Matiin Gemes. dulu recordnya. Oh iya lupa maaf. Biasa.